Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Syauki, prosensi 1 dengan NIM 14014222521 dari Rombel K, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Semarang. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester konsep dasar ilmu pengetahuan sosial SD. Sebelum masuk ke materi, terdapat kata pengantar, yaitu cabang ilmu sosial diantaranya adalah antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, dan lain-lain. Dalam dunia pengajaran ilmu sosial telah mengalami perkembangan social studies atau di Indonesia disebut ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang selanjutnya yaitu tujuan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial, tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang konstruktif dan produktif, yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya. Untuk mempermudah, terdapat 3 pengelompokan perkembangan ilmu pengetahuan sosial, yaitu 1 adalah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di negara Inggris. Pertama kali ilmu pengetahuan sosial dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di kurs bahasa Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri atau abad ke-18 revolusi industri. Abad ke-18 ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di negara Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan sosial secara formal dimasukkan ke kurikulum sekolah pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Latar belakang ilmu pengetahuan sosial dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Amerika Serikat, yaitu yang pertama adalah adanya perbedaan ras India atau penduduk asli, ras kulit putih atau dari Eropa, dan ras negro dari Afrika. Setelah berlangsung perang saudara dikenal dengan perang budak yang berlangsung pada tahun 1861 sampai 1865. Saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Yang kedua adalah adanya perbedaan status sosial ekonomi yang sangat tajam. Nah, dari perbedaan poin tersebut, para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha untuk menjadikan penduduk yang multiras merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika Serikat. Salah satu cara yang ditempuh dengan memasukkan social studies atau ilmu pengetahuan sosial ke kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin. Pada tahun 1892, selanjutnya social studies berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah Amerika Serikat sejak tahun 1940-an sampai sekarang. Poin yang ketiga dari perkembangan ilmu pengetahuan sosial yaitu perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ide dasar IPS di Indonesia banyak mengadopsi pendapat bangsa Amerika Serikat karena dilihat dari keadaan bangsanya yang memiliki persamaan, yaitu negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai ras, bangsa, agama, dan kebudayaan, sehingga kondisi ini memiliki sejumlah persamaan dengan negara Indonesia, tetapi materi tujuan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada tahun 1945 sampai 1964. Istilah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia belum dikenal, namun pembelajaran memiliki karakteristik
sama dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu adanya mata pelajaran sejarah, geografi, sivis, dan koperasi. Yang kedua adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1964 sampai 1968, mulai dikenal pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Tetapi, istilah ilmu pengetahuan sosial muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education pada tahun 1972. Ilmu pengetahuan sosial sebagai mata pelajaran pertama masuk ke dunia pada tahun 1972 sampai 1973. Yang ketiga adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1975 dan 1964. Tahun 1975 mulai diperkenalkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam sistem kurikulum Indonesia diajarkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1994 khusus untuk IPS SD. Materi pembelajaran dibagi atas dua bagian, yaitu materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam Permendiknas. Dalam pasal 37 Undang-Undang Sidiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Itulah beberapa penjelasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial di negara Inggris, negara Amerika Serikat, dan di negara Indonesia tercinta. Kesimpulannya adalah bangsa Indonesia dalam berkembang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial banyak mengadopsi dari bangsa lain. Sekian